TPNPB OPM dinilai mulai frustasi. Rangkaian aksi tak manusiawi yang dilakukan kelompok sipil bersenjata selama beberapa pekan terakhir mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak. Ada yang menganggap ini untuk menarik perhatian publik maupun dunia internasional. Ada juga menganggap ini bagian dari upaya menebar teror kepada warga masyarakat untuk meninggalkan sebuah lokasi. Namun analisa lain disampaikan salah satu akademisi Universitas Cendrawasih, Jayapura, Marinus Yaung, yang justru menganggap kelakuan kelompok sipil bersenjata ini merupakan rasa frustasi dari sebuah diplomasi yang dianggap gagal. Menurut Marinus, apa yang dilakukan OPM maupun ULM-WP selama ini mengalami jalan buntu, sehingga kelompok ini melampiaskan kekesalannya dengan menjadikan masyarakat sipil sebagai tumbalnya. Saya melihat KKB di Nduga, mereka semakin sadis dan berbahaya. Mereka semakin ganas dengan menargetkan masyarakat sipil. Di sini negara harus hadir lebih tegas dalam menindak KKB di Nduga. Perlu segera gelar operasi militer khusus dan terbatas untuk menumpas kelompok kriminal bersenjata ini, kata Yaung melalui ponselnya. Aksi-aksi pembantaian mereka terhadap masyarakat sipil dikatakan menunjukkan bahwa kelompok pejuang Papua Merdeka yang ada di hutan telah frustasi. Mereka frustasi dengan perjuangan Papua Merdeka. Egyanus Kogoya dan kelompok KKB Nduga, menurut Marinus Yaung, sebenarnya marah dengan diplomasi tipu-tipu dan omong kosong dari Jeffrey Bumanak dan Sebi Sambom. Mereka juga marah dan kecewa dengan diplomasi tipu-tipu dan Abu Nawas oleh Benny Wenda dengan ULM-WP-nya. Karena frustasi terhadap kegagalan diplomasi OPM dan ULM-WP di Pasifik, Eropa, dan di PBB, maka Egyanus Kogoya dan kelompoknya melampiaskan dengan membantai masyarakat sipil, siapa saja, baik Papua maupun non-Papua, beber Yaung. Bahkan ia sempat mendengar jika Egyanus Kogoya telah menyiapkan peluru untuk menembak Benny Wenda, Jeffrey Pegawai, dan Sebi Sambom. Meski Sebi Sambom sendiri terlihat terus merilis ke media publik terkait aksi-aksi Egyanus dan kelompoknya, sebenarnya hubungan antara Egyanus dan Sebi sudah retak dan sudah tidak saling percaya. Sehingga saya pikir wajar jika Egyanus marah kepada Sebi, Jeffrey, dan Benny Wenda. Egyanus berjuang pertaruhkan nyawa di hutan-hutan Papua, sementara diplomat OPM dan ULM-WP nikmati semua fasilitas dan kemewahan hidup di luar negeri dari perjuangan Egyanus dan kelompok di hutan-hutan Dugama, sindirnya. Kenyataan ini yang membuat Egyanus dan kelompoknya sangat marah dan frustasi dalam perjuangan. Lalu tujuan pembantaian menurut dosen hubungan internasional FISIP Uncen ini adalah frustasi dan kebencian di mana karena tidak bisa menyentuh aparat TNI Polri, akhirnya kelompok ini menjadikan masyarakat sipil sebagai sasaran. Dan mereka sadar bahwa mereka telah ditipu atau dibohongi oleh diplomasi ULM-WP, oleh OPM, dan mereka paham itu. Mereka tahu mereka dikerjai dan dimanfaatkan oleh ULM-WP untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan materi, sementara Egyanus bersusah payah di hutan, tambahnya. Karena tak bisa menyentuh TNI Polri, akhirnya cara pengecut dilakukan dengan mencari masyarakat sipil yang lemah dan tidak terlindungi. Jadi sebenarnya Egyanus dan kawan-kawan ini paham bahwa perjuangan politik mereka menemui jalan buntu. Selain itu, kelompok ini juga memahami bahwa kekerasan bersenjata yang digunakan untuk mencapai kemerdekaan Papua tidak mendapat simpati dari komunitas internasional, tambahnya. Namun yang perlu diingat menurutnya adalah masyarakat internasional juga menolak cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Kalau mereka masih melakukan cara-cara kekerasan seperti ini, melakukan pembunuhan sadis, bahkan seorang pendeta juga dibunuh, itu tidak akan mendapat simpati dan dukungan dunia internasional. Dunia malah akan mengecam sehingga tujuan merdeka hanya omong kosong, tidak akan tercapai, tutupnya. Ternyata KKB Papua punya korps wanita. Pasukan wanita pakaian loreng layaknya seragam milik TNI. Melansir dari Tribun Medan.com, kelompok kriminal bersenjata atau KKB kini sudah membentuk korps wanita di wilayah Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Pembentukan KKB Papua di wilayah tersebut juga melibatkan wanita Kaimana. Bahkan KKB di Kaimana memiliki pasukan wanita yang diberi nama Korps Wanita. Mereka tergabung dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Kodap ke-12,
meresmikan Batalion Somwinan di Kampung Wagura. Selama ini aksi KKB di wilayah Papua dan Papua Barat tak didengar adanya korps wanita yang ikut dalam aksi-aksi penyerangan. Kini foto atau gambar korps wanita KKB Papua beredar di media sosial. Terlihat sejumlah wanita hanya memakai kain menutupi badannya dan daun-daun sebagai penghias kepala berbaris rapi. Tampak seorang dari lainnya lengkap memakai pakaian layaknya pakaian milik TNI. Di depan jajaran para wanita tersebut terpampang papan bertuliskan korps wanita. Belum diketahui apakah mereka bagian dari militan atau simpatisan dari organisasi separatis di tanah Papua. Dikutip dari kompas.com, TPNPB Kodap ke-12 meresmikan Batalion Somwinan di Kampung Wagura. Kampung Wagura berada di perbatasan antara Kaimana dengan Teluk Bintuni. Kampung tersebut masuk di wilayah administratif Kabupaten Kaimana, namun secara geografis letaknya di dekat Teluk Bintuni, Papua Barat. Juru bicara TPNPB Sebi Sambom membenarkan dilakukan peresmian Batalion Somwinan. Ya, itu benar, TPNPB ada di seluruh tanah Papua, termasuk Pakpak dan Kaimana. Jadi ada pernyataan maka itu benar, kata jubir TPNPB. Peresmian Batalion Somwinan dihadiri gerilyawan TPNPB yang terdiri dari sejumlah personel pria dan korps wanita TPNPB. Mereka memiliki penampilan berbeda untuk mengelabui lawan. Sejumlah dari korps wanita tersebut hanya mengenakan kain. Beberapa juga sudah memakai baju loreng bak tentara. Kepolisian daerah Polda Papua Barat saat ini tengah mendalami kegiatan peresmian Batalion Somwinan Kodap ke-12 TPNPB di Kaimana. Kami masih mendalami informasi tersebut, kata Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Adam Erwindi. Kapolres dan Dandim Kaimana sedang melakukan koordinasi, ujarnya. Kapolres Kaimana AKBP Ketut Widiarta menambahkan kini pihaknya masih melakukan pendalaman terkait kebenaran dari foto yang telah beredar grup-grup tersebut. Keterangan yang kami peroleh di lapangan, mereka masih belum dikenali, kata Widiarta. Kita masih mendalami kebenaran ini, sementara jajaran kami masih di lapangan, tuturnya. Sementara pihaknya masih melakukan penyelidikan dan pendalaman lebih lanjut. Hasil informasi di lapangan, kami masih belum dikenali orang tersebut. Mereka bukan orang Kaimana, jelas Kapolres. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.